Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pamela Asaninisa dengan NIM 2112C2012. Saya akan menjelaskan tentang global warming. Yang pertama ada pengertian global warming. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius atau 1,33 kurang lebih 0,32 derajat Fahrenheit selama 100 tahun terakhir. Jadi, bumi kita sudah semakin memanas. Yang kedua ada penyebab pemanasan global atau global warming. Yang pertama ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, tetapi jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Yang kedua, penyebab yang kedua ada efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida, juga menghasilkan uap air. Contohnya reaksi pembakaran hidrokarbon seperti berikut ini. CXHY ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Umpan balik yang kedua disebabkan penguapan awan jika dilihat dari bawah. Memang awan terlihat memantulkan lagi radiasi ke permukaan. Akibatnya, akan terjadi peningkatan efek pemanasan. Umpan balik selanjutnya adalah sirnanya kemampuan es dalam memantulkan cahaya. Ketika terjadi pemanasan global, tentu es di daerah kutub akan mencair. Yang ketiga, penyebab yang ketiga ada variasi matahari. Variasi matahari disebabkan oleh umpan balik dari awan telah memberi andil dalam pemanasan saat ini. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari. Yang selanjutnya ada dampak pemanasan global atau global warming. Yang pertama ada suhu bumi semakin meninggi sehingga es di kutub mencair. Peristiwa ini kemudian berdampak pada kenaikan volume air laut. Yang kedua, terjadinya perubahan iklim yang ekstrim di berbagai wilayah di bumi. Cuaca bisa sangat sulit diduga, bisa sangat dingin atau sangat panas. Yang ketiga, ada mempengaruhi kesehatan makhluk hidup. Yang keempat, ada curah hujan dan cuaca tidak menentu, sehingga menyebabkan terganggunya hasil panen petani. Dan kelima adalah lapisan ozon atau atom oksigen pada atmosfer menipis. Di sini ada contoh kasus pemanasan global. Di Korea Selatan, alami gelombang panas terlama dalam 48 tahun. Memasuki musim panas, Korea Selatan dilanda gelombang panas dan malam tropis terpanjang selama 48 tahun. Ini disinyalir sebagai dampak pemanasan global. Administrasi Meteorologi Korea Selatan menunjukkan temuan tersebut pada Senin 12 bulan 7 2021. Berdasarkan catatan mereka, rata-rata lama panas gelombang di Korea Selatan pada tahun 2011 sampai 2020 mencapai 14 hari per tahun. Durasinya lebih lama 3 sampai 9 hari dibanding antara tahun 1973 dan 2020 mencapai 10 hari. Sementara itu, durasi malam tropis di Korea Selatan juga tercatat lebih panjang, yakni meningkat 3 hari menjadi 9 hari selama periode yang sama. Peringatan gelombang panas pun dikeluarkan ketika panas sensibel maksimum melebihi 33 derajat Celcius selama lebih dari 2 hari berturut-turut. Selain itu, kondisi gelombang panas juga bisa muncul bila cuaca amat panas dan diperkirakan akan menyebabkan kerusakan yang besar. Administrasi Meteorologi Korea mengatakan
Kota-kota seperti Seoul, Guangzhou, dan lain-lain telah mengalami malam tropis pertama pada Senin kemarin. Datangnya bulan tropis ternyata 3 minggu lebih awal dibandingkan tahun lalu. Meteorolog memperkirakan cuaca panas di Korea Selatan akan memburuk setelah akhir musim hujan yang terjadi pada awal minggu depan. Sementara itu, dikutip dari Korea Times, ilmuwan iklim berpendapat terjadinya gelombang panas ekstrim ini sebagai akibat dari pemanasan global. Menurutnya, kondisi tidak akan menjadi parah bila manusia mulai mengurangi emisi dengan kaca, gas rumah kaca dengan cara beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.